Silakan duduk. Ini masih walaupun agak bergeser, tapi ini namanya setia. Formasinya masih sama, ya kan? Ya, oke, mantap, luar biasa. Boleh slide-nya disiapkan, ya. Ini pasti dahsyat, luar biasa. Lihat kiri kanan saudara, bilang dahsyat, luar biasa. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Malam ini malam terakhir, tidur tetap mesti nyenyak karena besok ibadah Minggu, ibadah Raya Paskah, hari kebangkitan Yesus. Jadi saudara harus benar-benar bersukacita. Ada amin? Jangan lupa nanti yang hobi nyeduhin saya kopi, ya kan? Karena hari ini saya minum kopi luwak sampai 2 kali, melanggar titah diet saudara ya, karena tuh kopi racun buat saya ya, tapi saya minum 2 kali, sedap ya. Nah, masih tentang Yesus pengharapan ya. Tadi siang ada yang masih ingat? Tolong itu tadi juri ya, nah yel-yel yang mana yang menang, nggak tahu, udah lupa ya. Saya soalnya suka bagi-bagi kaos sama orang, cuman saya keburu-buru nggak bawa gitu ya, nanti saya kirim. Pendeta bohong dosa loh. Ya, pokoknya kaosnya bagus-bagus, saya suka cetak-cetak juga kayak kalian gitu ya. Ada yang bisa nggak jawab poin pertama, nggak usah sama banget kalimatnya. Kalau keluarga kita terus mau berpengharapan sama Tuhan, yang pertama apa? Ya, angkat tangan dong, angkat tangan nanti dipilih. Ini ngapain operator ya? Oke, berdiri Mas, berdiri. Bukan tadi saya mana nih sama emak lo, gua sama emak lo duduk, mana emak sama dia ya. Tiba-tiba dia datang udah kurus kering, kedinginan, ada handuk nggak? Dia kan betul ya? Dia kan? Iya. Lu kalau mau berenang siap dulu dong semuanya. Itu juga lagi ngetik khotbah buat besok jadi hilang loh. Kayak Petrus kecelep di air. Ya, poin pertama. Selalu setia. Terlalu jauh menyimpang. Silakan duduk dengan sukacita. Ada poin pertama. Ya, berdiri Bu. Berdiri kalau mau. Iya. Kalau sekolah salah, kalau jawab ada upah nulis, daripada yang nggak jawab nggak lulus. Ya, percaya agak kurang tepat. Ada yang bisa? Harus menjaga relasi hubungan. Itu kan yang pertama kan. Yang kedua, ada yang bisa jawab? Ngapain sih lu dari pagi, siang? Biaya udah gede lo bikin retreat. 1 aja kagak nempel. Ya, berdiri Bu. Tenang Bu, tenang. Ambil napas dulu, tenang ya. Nanti saya kirim ke Mangga Besar 4 hadiahnya. Oke, yang kedua apa? Apa Bu? Jalani kehidupan. Agak kurang tepat Bu. Ya, tepat tapi agak kurang Bu. Ya, berdiri Bu, berdiri. Nama. Reni. Remaja nih ya. Bener. Bajunya aja ngusir. Pupis baju. Udah, yang udah jawab nggak boleh jawab lagi ya. Saya kirim. Size bajunya apa? L ya. Ada yang tahu yang ketiga? Pemirsa, nggak ada yang tahu. Ada tahu yang ketiga? Apa? Tuh berdiri dong, angkat tangan. Ya, apa? Kurang tepat Pak. Ini kayak cerita kayak kalau saya ke Israel suka cerita begitu tuh. Ngomong ini gitu kan. Nah, ini cerita lucu-lucu. Jadi
Jadi nih kan orang di hotel. Nah, ini cerita di hotel nih. Nah, ini cerita lucu-lucu. Dengar dulu, Pak. Ini cerita Pak gini. Kan di hotel. Dia suami istri di kamar. Istrinya telepon. Dia bilang gini, saya mau pesan handuk dong. Datang pelayannya. Diketok, teng tong gitu. Istrinya nanya, siapa nih? Dia bilang, pelayan. Gitu. Suaminya lagi bikin kopi, dia denger, lu ngedek lu, gitu kan? Udah berantem berdua, akhirnya istri bilang jangan, buka pintu, begitu buka pintu berhadapan, hama humbin, gitu. Aduh, ada aja. Itu cerita di Israel, ya. Udah mau bunuh pas lihat, oh ya udah. Ada yang tahu yang ketiga? Ya berdiri. Gue bingung lo kalau di ruangan pada pakai masker, so suci banget, di luar pada ya, apa yang ketiga? Jawab biar pada dengar ya. Tiap anggota keluarga harus memberi ruang dalam berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Pak ngapain berdiri? Oh, enggak. Nah, makanya kalau acara retreat gak usah undang stand up komedi, biayanya gede. Undang pendeta saya aja sepaket. Jadi dapat hadiah ya Bu. Kamu size-nya saya kasih. Nah, ini M kayak saya. Udah, saya kirim ke Mangga Besar 4 ya. Ke siapa? Nah, ke lu ya. Kita kan udah akrab. Lu gue kasih juga L ya. Udah 3. Hancur bandar. Jangan minta-minta ya. Oke. Nah, kemarin kita juga bahas nih yang sesi pertama. Ada 3 agar harapan itu bisa hadir dalam hidup manusia. Oke, yang pertama, ada yang bisa angkat tangan? Itu tuh jawabannya tuh. Ya, berdiri Bu. Bolehlah, itu pertanyaan kedua, tapi bolehlah, boleh. Itu poin kedua. Dia orangnya nggak suka lambat, pengen cepet-cepet. Nah, ada lagi, 2 lagi, yang pertama dan yang ketiga. Ya, berdiri. Ya bolehlah. Ya, berani berdamai ya, damai. Berarti yang satu lagi mengakui kebesaran Tuhan. Dah 5 aja ya. Gede juga tuh lumayan 5 ya. Ntar yuk, udah ada kan nomor handphonenya ya. Siap. Nah, mari kita lihat bagian yang menarik. Saya tetap memilih Yesus Kristus pengharapanku. Saudara nggak punya Facebook sih? Cerita retreat di Facebook saya udah komplit, saudara. Tadi aja nyanyi kubara, udah saya masukin terus supaya orang tahu bahwa di Mangga Besar 4 itu ada rumah Tuhan. Ya enggak ya? Dan orang tahu Mangga Besar itu isinya orang kos-kosan cewek bandel doang, ya kan? Ya kan? Kalau Mabes 1, 2, 3, 4, entah apalah segala, ini ada rumah Tuhan ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas agar dapat berpengharapan dengan Tuhan, saudara. Ada 3 bagian yang penting. Ini karena lanjutan. Dan saya percaya malam kemarin saudara sudah mengambil komitmen untuk 3 bagian ini. Ini penting ya, sebelum malam ini saudara istirahat, besok kebaktian, saya malam ini pulang ya. Doain supaya saya di jalan nggak ngantuk ya. Makanya bikin ulah yang aneh sedikit supaya saya kalau nyetir saya jangan cuma ingat Ananias saja, Sapira. Lu bikin yang lain. Gue nyetir ingat dia terus ya kan, kedinginan ya kan. Kalau badan samcan boleh berenang di sini Kinasi, badan selembar triplek jangan. Masuk angin saja nggak berani berenang tipis-tipis gini. Nah, mari kita lihat apa yang perlu kita pelajari. Bagaimana pertanyaannya kalau saudara sudah punya pengharapan, bagaimana kita mempertahankan pengharapan itu? Kan ada yang harapannya hilang, pupus sudah, ya kan? Ini dia. Saudara harus jaga tensi dan suhu rohani yang kita miliki. Saya pakai istilah tensi dan suhu rohani. Ya kan, lu nguapnya gede banget nih pas depan muka gue lagi anak muda.
Pas gue begini dong, pakai teknik dikit dong, pura-pura betulin sepatu, wah, gitu. Kalau nguap nunduk-nunduk ya, jangan ketahuan banget. Apa itu tensi dan suhu, kita akan belajar. Paulus mengingatkan kita begini, yuk kita baca. 1, 2, 3. Menjalankan karena Tuhan supaya hidupku sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, orang yang dipenjara karena Tuhan, dia ini dipenjara karena Tuhan. Saudara baru difitnah karena pelayanan aja kampungan, nangisnya sampai 2 kali Natal. Orang Kristen itu ya, kalau tersinggung terus nggak ke gereja, terus mau ke gereja kalau gembalanya yang datang. Ini saya ngomong depan saudara, Pak Gembala jangan datengin yang kayak begitu, norak. Ya enggak? Lu tersinggung sama si A, terus lu nggak gereja. Kok nggak gereja? Gue males. Kalau gembala nggak ke rumah gue untuk tegur dia, gue nggak mau. Nggak usah datang Pak, yang kayak begitu. Kalau saudara udah ikut retreat, levelnya udah mesti naik dong, ya enggak? Kan lu udah ikut retreat, 3 hari 2 malam. Kalau pulang masih kayak bayi rohani, percuma. Ngabis-ngabisin sop doang lu. Ya kan? Ya harus berubah dong, betul nggak? Ibu setuju nggak? Kita kalau udah retreat begini, retreat itu artinya meninggalkan kekisruhan dunia itu, pergi ke satu tempat merenungkan firman Tuhan. Ya memfokuskan diri. Saudara pulang, kalau masih kampungan kayak anak kecil gitu, tersinggung lah. Terus bilang ya, kalau nggak gembala datang, gue nggak mau. Ada kan yang jemaat kayak begitu, bukan di Mangga Besar, bukan Mangga Kecil kali apa, Mangga Manis. Pokoknya ada yang begitu. Jangan seperti itu lagi, oke? Anak-anak muda ya, jangan dikit tersinggung, nggak datang lagi. Kalau nggak ketuanya datang, gue nggak mau. Aduh, sombong yang seperti itu, ya. Karena Tuhan sudah membukakan dirinya untuk saudara datang. Nah, ada kata berpadanan, saudara. Saya bikin warna merah, kebaca ya. Baca, saudara. Kalau nggak kebaca, jangan minta doa mujizat supaya bisa baca. Nggak ada hubungannya. Mari kita lihat, saudara. Menjaga tensi dan suhu rohani harus hidup berpadanan. Apa itu berpadanan? Berpadanan itu artinya seimbang, saudara. Berpadanan itu artinya berimbang, sebanding, saling menyesuaikan. Ada mufakat. Ini saya lihat dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara harus berani naikin level saudara untuk berimbang, untuk bermufakat, untuk setuju mau melayani Tuhan. Nah, jadi itu artinya berimbang. Kalau ada yang sekolah dokter nggak di sini? Minimal di puskesmas deh. Atau kalau panitia P3K, ada alat tensi. Kalau saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, tensi itu berarti, saudara, tekanan. Tekanan yang sangat luar biasa. Desakan atau aliran darah. Tensi itu ya, artinya didesak terus. Kalau ngedesaknya terlalu cepat, mati orang. Ya enggak? Stroke. Kalau terlalu pelan juga, mati juga. Jadi mesti pas darahnya. Makanya banyak suami-suami itu ketemu perempuan yang darahnya muda. Makanya Bang Roma bilang, darah muda, darahnya para remaja. Itu Bang Roma ya kan. Ya. Apa itu suhu? Tahu dong suhu? Apa Pak? Bukan, suhu itu guru. Suhu. Ceng, suhu. Suhu itu artinya ini saudara, ukuran atau temperatur. Kalau ketinggian juga mati ya, makan tempera juga nggak bisa. Kalau kerendahan dingin. Kalau saudara tangannya dingin suhunya, ini orang sampai kadal. Nah, kadal dingin tuh, suhunya rendah. Cicak ya, pernah pegang cicak kan? Dingin. Enggak, aduh salah saya banget. Ya, cicak dingin. Tikus. Ih, padahal makan. Saya baru dari Thailand, teman saya Scorpio, kelabang, dia makan gini. Makan loh, kalau jengking itu yang begitu dia makan. Kercek. Digongseng langsung. Aduh, itu kan dia, ya kan biarin aja. Mungkin dia dari kecil udah diajar makan begituan. Saya aja Pak dari kecil nggak makan babi loh Pak, nggak makan ayam, nggak tahu kenapa. Iya, bapak lo nggak punya duit.
Kalau ada orang bilang nggak makan babi, enggak, dari kecil nggak makan babi. Ayam enggak, ini miskin berarti ya kan. Kalau nggak punya duit makan ayam, babi, hari Sabtu rapi aja, datangnya ke kondangan orang nggak kenal. Makanya. Ini saudara, jadi berpadanan, tensi dan suhu harus jadi satu. Berpadanan, sekarang 3 kata ini kita tarik dalam bahasa rohani. Rohani saudara harus suka atau tidak suka, saudara naikin untuk bisa bermufakat, berembuk, sebanding bisa disesuaikan dengan apa maunya firman Tuhan. Susah Pak, bener, tapi mesti mau menaikkan itu. Lewat apa? Lewat tekanan. Adrenalin saudara punya kemauan untuk naik kelas, naik level. Makanya tensi saudara, suhu saudara maunya panas terus, mendidih. Ada lagu dulu ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Terus sekolah minggu tau dong, ku selalu bernyanyi yang giranglah hatiku. Tahu lagu itu? Bisa ya? Nah, itu dia diam-diam aja bisa. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Dengar, mendidih, 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 mendidih di hatiku. Waktu kecil mana? Belum ada. Saya waktu nyanyi itu masih kecil, yang ini belum lahir. Ya kan? Jadi sekarang sebelum kita lanjut, ada sedikit pesan-pesan dari Sinode GSJA. Lihat nih. Nih, saya tadi dikirim. Ini pesan dari oh, ya enggak? Keren enggak? Oh, keren enggak? Oh, musiknya aja keren. Wih, ada yang begini-gini loh. Jokowi. Keren ya, saudara, lihat tuh. Mangga besar 4 udah masuk di Facebook saya. Orang payah sih disuruh joget gitu aja nggak mau ya. Ya udah, itu kenang-kenangan dari saya ya. Kalau mau hubungi nomor-nomor di bawah ini, panitia akan. Yuk, agar kita dapat hidup berpadanan dengan benar sehingga dapat menjaga tensi rohani kita, ya kan? Nah, ini dia. Yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yuk sama-sama kita baca supaya jelas, pelan-pelan. 1, 2, 3. Jadi malam ini singkat aja, saudara. Saya tahu saudara perlu istirahat supaya besok segar. Yang pertama-tama, kalau tensi rohani kita, suhu rohani kita, mau manis, mau cantik, mau bagus, mau bisa berpadanan seperti pesan Paulus yang bilang, saya ini orang yang dipenjara karena Kristus loh. Saya berharap saudara di luar juga bisa hidup berpadanan. Biasa-biasa aja, seimbang. Yesus ditangkap di penjara, Paulus ditangkap juga di penjara. Yesus dicambuk, dipukul, Paulus bahkan lebih lagi penderitaannya. Yesus hanya Kemis makan, ditangkap malam, Jumat mati. Paulus lama loh disiksa-siksa, keluar lagi, disiksa-siksa, keluar lagi. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh kalau ada penderitaan. Kita belum sampai fisik, baru orang ngomong aja tergores. Makanya saya pernah bikin rekaman tuh di YouTube. Kalau orang Kristen belum mau tergores, dia sulit jadi orang Kristen. Tergores itu ketika kita berhadapan dengan kebenaran, lalu kebenaran menyakiti hidup saudara dan saya. Sulit tensi dan suhu rohani kita bisa berpadanan sama Tuhan. Sebelum saudara tergores, sangat sulit kita bertumbuh dalam Tuhan. Orang yang mau bertumbuh pasti ada goresan, ya kan? Apa aja? Orang mau pakai ilustrasi apa? Mau apa? Misalkan pohon
pohon karet. Bagaimana lu mesti dapat getah karetnya? Harus digores, ya kan? Harus ada luka. Kalau Anda nih yang belum menikah, nanti mau menikah, mesti ngalami juga mungkin putus pacaran, ya kan? Itu namanya terluka. Kalau nggak putus bagus, sekali ketemu jadi oke. Jadi nggak perlu nyanyi luka 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 yang kurasakan. Berkata CINTA, ya kan? Pokoknya kita tahu dah, ya. Jadi yang pertama, saudara harus berani ambil keputusan untuk hidup berubah. Berubah itu nggak datang, nggak jatuh dari sorga, saudara. Berubah itu keputusan saudara dan saya. Bahkan saya berani bilang, saudara ke gereja bukan karena dipanggil Tuhan. Saudara ke gereja cuma diundang Tuhan. Keputusannya yang diundang mau datang atau enggak. Pengumuman hari Minggu GSJ emang nggak besar, ada ibadah jam misalkan 10. Lu mau datang atau enggak ada urusan sama Tuhan. Tuhan menyediakan, gua siapkan waktu untuk lo datang mau menyembah gua, oke. Lalu Pak Gembala menyediakan sarananya. Saudara mau datang apa enggak? Tergantung saudara. Roh Kudus mau korek-korek diri saudara juga. Kalau kepala batu ada di kepala, nggak bakal bisa berubah. Ya, Tuhan itu selalu lembut, tapi dasarnya memang kepala batu nggak bisa. Makanya orang itu berubah adalah keputusan. Saudara ada di tempat ini juga keputusan saudara. Bisa loh, bis mau berangkat, aku nggak jadi pergi deh, bisa saudara. Nggak ada hubungannya. Tapi Tuhan sudah menyediakan berkat di tempat ini. You mau datang, you nikmati berkat. You nggak mau datang, Tuhan nggak rugi. Enggak. Saya ada orang bilang gini, Pak sayang loh Pak, dia udah pengalaman akhirnya tinggalin Tuhan. Ya urusan dia. Emangnya Yesus kalau ditinggalin jadi Yesus itu orang biasa? Enggak. Lu tinggalin dia tetap Tuhan. Saudara hina Yesus, dia tetap Tuhan. Saudara tinggalin balik lagi ke Julaihut, ke Samuhung, kemana-mana lah itu, dia tetap Tuhan. Saudara pergi ke dewa-dewa agama-agama lain, Yesus tetap Tuhan. Jadi keputusan itu ada di tangan saudara. Dia hanya mengatakan sudah selesai. Kalau you mau terima jadi Tuhannya, you selamat. Kalau you nggak mau terima, ya menurut iman orang Kristen di luar Kristus nggak ada keselamatan. Itu aja. Kalau ajaran agama lain bilang, ada dong kan banyak jalan ke Roma. Wah itu orang sakit mah, Roma dulu lah ya. Nah gitu saudara. Oh ke sorga nggak ada cerita jalan ke Roma. Ke sorga cuma satu jalan. Karena dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Yesus ngomong lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas. Cuma lewat Yesus, nggak ada kompromi. Ya tapi Pak agama itu gue nggak mau tahu. Pokoknya cuma Yesus. Bahkan saya lebih ekstrim lagi, saya paling nggak suka dibilang Tuhan kan satu, kita cuma cara sembayangnya. Saya nggak mau tuh dibilang gitu. Kalau satu berarti you harus mengakui Yesus. Kalau nggak sama. Saya selalu berpegang begitu. Kenapa? Karena Yosua aja sebelum mati bilang begini, hari ini tentukan kepada siapa engkau mau menyembah. Ya dong, setiap bangsa punya agama masing-masing loh zaman dulu. Ada tuannya mereka namanya Asitoret, Baal, ya dong macam-macam. Kalau orang Israel namanya Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, titik. Kalau lu di luar itu lain gitu. Jadi anak muda dengar baik-baik. Kalau lu jatuh cinta sama yang gak seiman, jangan lu bilang kan pendeta Tuhan kan sama aja, cuma cara nyembahnya aja. Nggak bisa. Kalau sama berarti dia harus mengakui Yesus Tuhan, baru sama. Kalau enggak saya nggak mau. Kalau saya ya, kalau saudara bilang ya itu kan beda, ya itu terserah. Buat saya Yesus itu satu-satunya Tuhan. Gitu. Kalau ada bilang ada Tuhan lain terserah, tapi dia harus mengakui Yesus dulu, baru kita sama. Kalau soal Protestan, karismatik, Advent, saya nggak mau ribut, itu masalah warung Padang, saudara ya kan. Gue senengnya di sini ayam pop, di sana ayam bakar, di sana ayam sop. Ya gue nggak mau ngerti. Pokoknya selama masih mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, buat saya dia sama. Gitu saudara ya. Kalau ribut-ribut, di sana Pak nggak enak Pak, di sini enak nyanyinya pakai band, di sana organ genjot, nah itu mah urusan lain. Saya nggak penting buat saya tuh. Ya, di sana cuma pakai gitar sama kahon, nggak penting buat saya. Yang penting Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu sama. Itu jelas ya. Jadi attitude change everything. Setiap hari saudara dan saya melatih merubah hidup ini, mengubah kelakuan, mengubah karakter seperti karakter Kristus. Di ruangan ini termasuk saya, termasuk Pak Gem, tetap berjuang untuk sampai pada titik menjadi serupa Kristus.
Memang saya meyakini itu kapan datang? Waktu sangkakala berbunyi, rupa dengan rupa bertemu, ya kan? Dikatakan yang mati dalam Tuhan bangkit, bersama yang masih hidup menyongsong dia di daun yang permai. Saya percaya itulah kesempurnaan yang terjadi. Ketika muka dengan muka, ada lagunya kan? Bertemu muka dengan muka. Terus? Di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, selalu diam dalam bait-Mu. Saya lihat yang cowok nggak nyanyi, yang janda pinter nyanyi semua. Berarti memang mereka ini sama ini yang ini enggak ya? Nah, calon enggak juga, enggak. Takutnya laki udah 3 kali Natal nggak balik-balik, ya kan? Nah, ya itulah kerinduan kita bertemu muka dengan muka. Paulus bilang gitu, nanti pada saat ketemu muka dengan muka, harta di dunia nggak ada apa-apanya. Yang lebur-lebur hancur ini nggak ada apa-apanya. Karena apa? Istana yang di sana yang disediakan Tuhan lebih lagi. Ya, jadi mari kita lihat ada berapa tindakan yang harus kita lakukan untuk kita berubah. Yang pertama, saudara harus berani hidup rendah hati. Saudara, rendah hati itu paling susah, saudara, menurut saya. Karena ketika kita berada pada posisi di mana kita capai dalam keadaan susah, lalu orang tidak menganggap itu, kadang kita suka tersinggung. Ya kan? Padahal dibutuhkan kerendahan hati untuk mengatakan bahwa semua itu kekuatan saya karena Tuhan. Kita suka nyanyi di semua di Paskah. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Makin hebat kau main musik, makin rendah itu keren. Makin hebat saudara melayani Tuhan, ini jadi WL, jadi operator, makin kita bilang semua karena anugerah, itu luar biasa. Tapi benar-benar dari hati. Jangan bilang, ya Pak Pendeta semua karena anugerah, tapi hidung mekar. Nah itu bohong. Kan ada yang kayak gitu ya. Jadi ini kita nggak bisa lari. Untuk mengubah attitude kita harus belajar dari yang pertama. Kenapa Paulus tulis pertama rendah hati? Paulus ini bukan orang abal-abal loh, orang sekolah pintar, orang sekolah tinggi. Kenapa Paulus sebut buah roh itu terakhir penguasaan diri? Karena dia tahu itu yang paling susah juga. Semua kita bisa, menguasai diri berat, ya kan? Lihat, hiduplah rendah hati. Lihat kiri kanan saudara bilang rendah hati ya. Gak usah marah ngomongnya. Rendah hati. Yang cowok-cowok biasa yang belakang rendah hati lo. Lembut aja. Ya, tuh sebelah Ananias bilang rendah hati. Ya. Hidup tuh rendah hati. Jadi ciri orang yang rendah hati, dia pasti selalu mengedepankan Tuhan dalam hidupnya. Ya, bukan dipamerin. Kita bisa lihat loh orang rendah hati kayak apa. Bisa lihat, nggak perlu diomongin, nggak perlu. Dia orangnya rendah hati, jangan diomongin gitu. Nanti mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, muji orang dalam pelayanan itu juga kurang baik, saudara. Ya biasa aja kalau dia bagus. Kenapa? Karena begitu sering dipuji. Aduh, saya nih kalau habis khotbah ya, Pak Gembala atau pasti bilang, Pak makasih ya, firmannya oke. Sekali sih boleh, kalau terus-terusan kita jadi sombong juga. Oke kan tuh. Udah pasti, saudara. Saya ada suka khotbah di satu gereja yang hari Minggu tuh 5 kali khotbah, 6 kali. Saya tahu gerejanya tuh kalau ngundang pendeta, dia adu-adu, saudara. Banyakan mana sih dia sama dia gitu. Saya tahu banget gitu. Tapi saya nggak mau tahu gitu. Dia bilang, Pak, hari ini Bapak paling banyak loh. Yang ini kalah, bodo amat. Tapi begitu dia ngomong terus-terusan, gue ngomong juga sama bini gue. Sekarang gue juara 1 loh. Gitu. Sudah nggak bisa, saudara. Makanya jangan suka muji-muji. Ya kan? Istri saya kan gimana? Permainan. Ya kan? Hari ini gue juara 1, bos. Gile. Padahal gue di jam ngantuk loh. Akhirnya jadi sombong juga, saudara. Itu nggak boleh. Makanya jangan sering-sering muji lah. Doain aja. Saya doain Mas Sega tetap melayani Tuhan. Saya doain nih si Niko, ya kan, tetap jadi operator yang rendah hati, ya kan. Saya doain ya Ibu bikinin kopi sebelum saya pulang ya. Kalau maksudnya jangan pas udah izin baru dibikinin, minumnya susah Bu, gitu ya kan. Jadi itu pas lagi kolekte Bu bikinnya. Jadi Ibu nggak kena kolekte gitu kan.
Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini nih kita nih, sorry nih ya, bukan ngomong ras. Kita nih hampir sama, makanya saya bilang Batak tuh sama Chinese tuh hampir sama. Susah lembut hati, ya kan? Batuk sekali lagi PCR bu, ya kan? Soalnya udah 3 kali nih, nah, ya kan? Ya bener, udah 3 kali loh, jangan pikir nggak ada. Masih ada, langsung takut tuh sebelahnya tuh. Ya. Makanya panitia tolong dong kalau malam gini kedondong mesti disiapin, kedondong supaya dia masuk, tarik gatel. Ya. Yang kedua, saudara, ini nih kita nih, kelemahan kita nih. Apalagi lu anak mangga besar, terus turunan lu sama gua ya. Kita tuh kadang-kadang suka kasar sama orang. Kekristenan itu mengubah. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen. Gue udah dari sononya ya orang Batak kalau ngomong begini ya. Nggak marah aja suara gue keras, nggak bisa lagi. Semua orang mau Batak, mau Cina, Portugis, Papua, orang Nigeria, Nicaragua kalau jadi Kristen harus mengkerucut hidupnya menjadi karakter Kristus. Yesus bilang, marilah datang kepadaku semua yang lemah, yang letih lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku karena aku lemah lembut. Kalau gue juga kasih beban, kuk yang kuberikan itu ringan. Jadi jelas saudara dan saya nggak cukup rendah hati, tapi lemah lembut. Ya, ngomong marah melulu, padahal nggak marah. Tinggi terus tensinya, bingung loh, iya kan? Saya kemarin ke mana? Pokoknya kalau kita pergi lihat deh, kayak yang bahasanya cungkok, katanya gue bingung sama lu marah apa kagak sih? Kagak, emang begitu, sama. Di sono juga rumahnya jauh-jauh orang Batak kalau manggil orang padahal deket teriak loh. Woi, kenapa? Kebiasaan karena rumahnya jauh. Kalau Jawa kan karena banyak anak rumahnya deket. Jadi ngomong pelan-pelan. Monggo. Gitu. Jadi Cina kan tanahnya gede. Dulu orangnya belum semiliar. Jadi kalau ngomong teriak-teriak, manggil-manggil. Afu. Udah. Ya kan? Yang datang si Asyong lagi. Asyong bukan lu, Afu. Oh iya. Dan jadi yang kedua, saudara harus berani lemah lembut. Orang yang berani ambil keputusan mau berubah, suka nggak suka, dia harus mulai lemah lembut. Saya belajar loh sampai detik ini untuk lemah lembut. Nggak gampang. Lahir udah jadi orang Batak, tinggal di Kuini, mainnya di Gang Wangseng, Gang Kenanga. Tahu kan lu kalau yang umurnya gocap, tahu kan daerah situ, si kecil aja udah main judi. Hari Minggu rajin gereja, kecil main judi, bingung kan? Judi itu artinya apa bu? Jujur dilarang. Jadi makanya di situ pada ngambil semua. Yang ketiga lihat, rendah hati, lemah lembut. Makanya orang Kristen kalau udah nyanyi lagu ini paling senang. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar. Terus anakku, rata-rata di atas umur gocap tahu lagu itu. Saudara ngomong-ngomong aja nih, kalau laki udah mulai di atas gocap, itu udah deket-deket tuh. Deket-deket ke Amerika, ke San Diego Hill. Saya sih nggak tahu ya, teman-teman saya pendeta. Kalau cowok nih, saya nggak mendahului Tuhan, tapi cowok umur gocap sampai 60 tuh rentan meninggal, saudara. Serius loh. Saya 57 nih. Makanya doa terus Tuhan kalau udah waktunya. Teman-teman saya umur 50 ke 57 ke 60 itu rentan. Kenapa? Karena mungkin dulu remajanya badung, kurang tidur apa, terakumulasi. Ini kita ngomong-ngomong, saya lihat gocap ke 60 tuh cowok tuh. Itu yang paling bahaya. Lagi happy bisa lagi happy. Ya mungkin karena dulu ya dia ngerokok, dia beganja, dia apa, atau juga dia kurang tidur. Makanya itu kalau perempuan itu harus jaga tuh suaminya di usia itu. Tapi kalau laki lewat 60 gatel. Mau kawin lagi. Bener. Lo yang di atas 60 gue kan tahu banget. Nah, bisa ke sono lo gue nunjuknya, gue nggak tahu tuh kuasa Roh Kudus kali lo ya. Udah atas 60 dia mulai tuh dandan terus, padahal udah standar banget. Makanya kalau saya dulu seumur kalian nih seneng loh gini, ye. Sekarang nggak bisa. Ntar lo bos kalau udah gocap udah hilang.
Bawaannya seneng lagu-lagu gitu tuh. Sabar dalam suka dukamu. Nggak bisa dibohongi. Saya kan asalnya dari gereja Protestan. Lihat saya suka seneng. Lebih dekat Tuhan. Kau udah, saya 57. Udah emang nggak bisa bohong. Emang jadi penakut ya. Nggak kayak dulu galak-galak sekarang. Aduh udah. Saya bilang anak saya, aduh jangan gitu deh. Padahal dulu kok galak banget. Senggol dikit kenapa? Gitu kan. Sekarang enggak udah. Dulu sadiba, salah dikit bacok. Ya kan? Sekarang enggak udah. Makanya orang pacaran ke rumah kita banyak putus karena apa? Karena misi bang. Kita nongkrong mau ngapel siapa loh? Misi bang. Lama-lama enggak ada yang enggak kawin orang kampung saya. Ya kalau udah tua kan setiap jam ya Tuhan. Tahu nggak lagu itu? Di kau ku perlu. Tahu kan lagu gitu ya? Kuda tang juru selamat. Kami persilakan petugas tutup peti mati. Kan gitu kan? Gila keluarga taruh bunga. Ya Tuhan tiap jam. Kami persilakan Pak Pendeta untuk kepret air pertama. Kalau udah 50-an udah begitu. Makanya orang kalau udah di atas gocap tuh lihat. Udah belajar rendah hati, lemah lembut, sabar. Kalau anak muda belum bisa. Nah, kalau lo bisa, itu lo keren. Kalau anak muda tuh harga diri, pride tinggi banget gitu loh. Masa dia nggak mau sih sama gua? Sembarangan. Lu nggak tahu jurus jitu gua. Malam minggu gua datang sama dia nih. Cie. Malam minggu, malam yang panjang. Aku dan dia. Ini bisa semua kerja karaoke dulu. Semuanya bisa. Ya kan? Nggak benar. Jadi kalau yang sudah 55 tuh ini lebih gampang nih. Rendah hati, lemah lembut, sabar ya. Kadang saya juga masih tensinya gitu, tapi sebetulnya sabar karena beranak udah suara gede gitu ya saudara. Jadi yuk kita harus belajar. Kita harus berani ambil keputusan berubah agar pengharapan kita tidak hilang. Kenapa pengharapan itu bisa hilang? Karena kita nggak sabar. Kita nggak pengen waktunya Tuhan tuh jadi sama kita. Kita pengen waktunya kita. Sorry, saya dari pertama kali saya khotbah, saya nggak suka orang kalau khotbah tentang kekayaan, dapat duit, cerita dia susah, nggak boleh. Pengkhotbah nggak boleh cerita begitu, ya kan? Saya ini diberkati Tuhan, nggak laku buat saya, saudara. Nggak, jangan juga pengkhotbah cerita, saya ini lagi susah nih karena istri saya tuh minta duit. Itu supaya jemaat, wah kesian loh, enggak. Ngomong firman aja, ngomong firman Tuhan. Ya, saudara dan saya, kalau harapan kita nih, harapan pengen punya cowok. Terus sampai sekarang lu belum ada cowok. Makanya lu ikut retreat kan gitu. Ya, kalau ada cowoknya kan mungkin dilarang, ya kan? Atau cowok lu ikut. Ya, lu punya harapan. Ya, lu sabar. Terus isi kehidupan dengan hal-hal yang rohani. Ibu-ibu, para JDN, ya kan? Harapan itu nggak hilang, Bu. Oke, suami gue kembali ke rumah bapak. Nggak ada masalah. Gue masih punya anak. Gue masih punya pekerjaan. Gue masih punya kehidupan. Masih ada harapan. Dunia ini nggak sebatas ketika suami saya kembali ke rumah bapak. Nggak begitu, Bu. Kalau itu berakhir ya, kayak kemarin saya bilang, ikut Pak, ceburin aja langsung. Kan enggak. Buktinya masih bisa ikut retreat. Ada harapan dong. Ada sesuatu yang nggak boleh hilang dalam hidup ini. Tuhan punya rencana, setiap orang itu berbeda-beda. Tujuan akhirnya ke surga. Tapi rencananya berbeda-beda. Ada caranya lewat jadi gembala. Ada caranya lewat cuma pelayanan begini, terima tamu, panitia, tetapi semua ujung-ujungnya sama. Kebahagiaan dan akan ada di rumah yang dia sediakan. Jadi ini penting saudara. Buat kita belajar jadi orang lemah lembut. Belajarlah jadi orang rendah hati. Belajar jadi orang sabar. Gereja kita ini kayaknya kalau saya lihat ya, gereja rumah, gereja keluarga. Gereja itu nggak dibikin seperti gereja yang kita lihat di jalan. Itu tandanya masuk parkir mobil kayak di rumah. Ya kan? Datang memang benar-benar kayak di rumah, masuk kiri rumah itu saudara. Itu menggambarkan mungkin Tuhan tetapkan gereja saudara itu menjadi gereja family. Gereja rumah tahu kan gereja rumah. Gereja ya gue kalau ada di situ gue lagi datang ke rumah gue. Dan rumah gue itu adalah rumah Tuhan. Jadi itu gak usah berpikir kita mesti renovasi 4 lantai. Nggak penting saudara. Segitu aja, yang penting AC selalu cuci rajin gitu. Ya supaya jas pengkhotbah nggak lepek, ya kan? Nah, gitu. Udah itu aja kok. Saya kan tiap minggu lihat, saya kan berteman sekarang di Instagramnya Mabes gitu, lihat tiap minggu foto. Ini rumah family church gitu loh saudara.
Ya, jadikan itu. Dan harus diisi oleh orang-orang yang panjang sabar, lemah lembut, terus rendah hati. Jangan pernah ada yang bilang begini, itu kan AC dari saya. Pak Nelson, cabut AC-nya, kembaliin. Pak. Kalau ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, saya paling suka ngomong. Itu kan drum dari saya. Aduh, sampai kedenger telinga gembala. Please, kembaliin drum. Biar rumahnya padat. Sono, kasih musik. Iya, salib gede buat dari gereja dari saya. Balikin semua. Depan gerbangnya balikin nih. Salib Yesus gue balikin. Jangan, iya. Iya kan? Jangan saudara. Karena waktu kita memberi sesungguhnya tuh Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa lu gak kekurangan. Gitu loh. Jadi yuk, harapan itu jangan sampai hilang. Harapan itu jangan sampai sirna. Dengan cara apa? Berani ambil keputusan berubah. Untuk hidup rendah hati, lemah lembut, sabar. Yuk baca itu. 1, 2, 3. Berani untuk lemah lembut. Berani untuk sabar. Dan lihat, berani untuk hidup saling membantu. Makanya gereja tuh yang sehat juga ada diakonianya, ya, punya kas sendiri diakonia, jangan diganggu, ya kan? Ini pokoknya kolektor diakonia, kan ributnya perpuluhan mulu, sampai lupa diakonia. Harus ada nih, kok, soalnya jangan pelit lah sama gereja. Kalau gereja family ini, pokoknya gue kalau minggu ada kebaktian gue amplopin deh diakonia, berapa aja kasih, supaya nanti pengerja gereja lihat gini, oh ini buat bantu apa, bagi beras, minyak. Kalau memang pada saat pandemi kemarin kan banyak orang tolong menolong. Ya kalau pendeta mah belaga batuk aja yang kirim makanan. Kayaknya kena nih. Wow, makanan banyak, saudara kan. Saya kena 1 kali tuh saudara. Pas ulang tahun. Pas ulang tahun hadiahnya buka positif. Aduh. Iya, udah sewa tempat buat makan. Tapi saya sehat. Kena dari orang lah gitu. Karena yang kena meninggal, temennya meninggal. Ini kena, lu periksa lo. Gue sehat. Wah, positif gitu. Saya sehat, tapi mau nggak mau kelurahan datang, Pak, ya malu-maluin aja, ya kan? Jadi begitulah saudara ya, saling membantu. Gereja ini semakin hebat sambil menunggu pengharapan kita, gol dari Tuhan. Tetap kita mengerjakan tanggung jawab kita, saling membantu saudara, ya saling tolong menolong, bukan saling ngomongin. Komitmen bukan komat kamit. Saya pulang dari sini komitmen. Nggak semua orang dipanggil sama. Ada orang yang gini, gue kayaknya perhatiannya memperhatikan orang diakonia. Mungkin saudara bisa berkontribusi. Gue senengnya ini penginjilan. Martir. Gue senengnya itu berevangelis gitu. Ya, hadirlah di situ. Saya senengnya di persekutuan. Ngomong sama pengerja, sama gembala. Saya mau ada di situ. Untuk apa? Saling membantu. Lihat kiri kanan saudara bilang, saling membantu ya. Bantu. Kalau Alkitab kan juga bilang begini, janda-janda itu harus dibantu, ditolong. Tapi janda-janda yang tua, kalau yang muda punya apartemen dirongrong, bukan ditolong. Ya kan? Soalnya pendeta suka datang ke janda-janda yang alasannya kita kan perlu kunjungan, apartemennya ada 7, ya kan? Lalu yang kedua, saudara, mari kita lihat bagian yang menarik dari sini adalah agar dapat hidup berpadanan dengan benar sehingga dapat menjaga tensi dan suhu rohani saudara, ya. Lihat dari tangannya aja gambar saudara tahu. Kita ini adalah satu kesatuan di dalam Kristus. Kita ini nggak boleh terpecah belah. Beda pendapat saya seneng saudara. Saya tuh paling seneng gini. Wah, gue di gereja ribut, gue berdebat, saya seneng begitu. Tapi keluar dari gereja semuanya damai. Nggak boleh bawa ke rumah. Kenapa? Perdebatan itu saya yakin banget dengan manusia menajamkan manusia. Makin banyak orang berpikiran beda, lalu nanti diambil keputusan, satu keputusan itu namanya kaya, saudara. Gereja tuh harus kaya dengan banyak pikiran. Ya kan? Saya tadi ngobrol sama Pak Gembala. Kita sekarang melihat anak-anak nih umur saudara, nggak ngerokok, nggak minum, bukan berarti saudara nggak bandel. Karena handphone ternyata salah satu kebandalan yang baru. Tidur jam 3, tidur jam 4. Ya, sorry nih anak muda. Lu main handphone bisa 2 jam, baca Alkitab 5 menit aja baru judul, Yesus dicoba ya. Bagaimana lu gue bilang Kristen? Gue gak percaya dong kalau lu bilang nih semua. Gue Kristen pak, lu lihat TikTok, mending ada duitnya, scroll sampai jam 1. Woi baca Alkitab, iya bentar.
ngantuk. Baca Alkitab ngantuk, Alkitab jadi obat tidur. Ya kan? Yang ketawa Bu, Ibu juga jangan-jangan enggak, ya kan? Ya, nih lihat. Yuk baca 1 2 3. Jaga kesatuan roh. Kita punya roh yang sama, roh Kristus. Dibaptis dalam satu roh yang sama. Nggak mungkin kita berbeda, Ibu, Bapak. Nggak mungkin kita beda. Kalau peragai, kalau cara bicara, oke lah. Itu menentukan ya demografi. Tetapi kalau rohnya sudah Kristus sama. Roh Yesus tidak pernah tidak 100% dalam hidup orang. Makanya kalau ada orang bilang berubah, ya pelan-pelan deh, nggak bisa pelan-pelan. Karena Yesus masuk ke hidupmu nggak pelan-pelan. Ya dong, dia masuk langsung 100%. Ya kan saya punya teman agak aneh-aneh gitu. Terus begitu tobat, ya ngertilah Pak Pendeta, namanya juga baru ikut Tuhan, pelan-pelan. Yesus nggak masuk pelan-pelan. Yesus masuknya benar-benar masuk. Yesus yang ada di dalam hidup saya 100% sama dengan Yesus yang ada di hidup Ibu. Dengan Yesus yang ada di anak ini. Berarti kita harus bisa dong menjaga kesatuan roh itu. Nggak bisa kalau kita satu sama lain sama-sama orang mabes terus nggak ngomongan. Wah, itu roh kuda, bukan roh kudus. Itu mah jahat, saya nggak ngerti. Kok satu anggota gereja bisa nggak ngomongan? Berarti rohnya lain. Kalau rohnya yang sama, maka roh itu akan mengikat kita dalam damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya, nah lihat. Teruslah pelihara persekutuan di dalam Kristus. Ini seperti malam ini nih keren nih. Malam kemarin, malam ini tadi game juga seru. Ini nih kesatuan roh ini harus dijaga. Ya, bukannya untuk sombong ya, saudara pulang. Saudara harus perlihatkan sama orang-orang, teman-teman yang gak ikut retreat. Bahwa kalian ikut retreat pulang mengalami sesuatu yang baru. Jangan sampai yang gak ikut bilang, alah mending kita ya gak ikut retreat. Ibu juga dia, ya sama. Gitu ya. Jadi ingat saudara sedang naik pada level berikutnya. Jadi ini penting berusaha memelihara roh itu harus terjadi dalam hidup. Hindari perpecahan. Ada kompor jangan dibikin meleduk. Ya, kompor kalau apinya kegedean kecilin. Kalau kegedean kue lo bantet. Ya bener nggak? Iya nggak? Tepung udah bagus, kuning telur udah bagus, kegedean. Makanya kekecilan juga bahaya. Iya nggak? Gimana kalau kekecilan? Kue lo nggak ngembang. Iya kan? Gue tahu. Ini kue kok begini, padat-padat nggak karu-karuan. Kurang api. Gasnya kurang. Beli gas yang 3 kilo. Gimana? Bikin 12 loyang. Pelit loh, mau cuan gede aja. Hindari perpecahan. Lalu saudara, lihat, dengan meningkatkan tensi dan suhu bersekutu akan memampukan kita menjaga kesatuan roh. Ini penting, saudara, karena ini kalau enggak kita sulit. Perkuat hidup dalam damai sejahtera. Hidup ini kalau diikutin enggak akan pernah ada damai, saudara. Makanya untuk memiliki damai sejahtera itu pilihan, Bapak Ibu. Nggak bisa, kita bilang, gue mah damai-damai aja, nggak bisa. Buat baik aja diomongin, gimana buat jahat. Lalat tidak bisa kita usir dari atas kepala kita. Tapi kalau dia hinggap kita bisa usir. Gitu ya, ngerti maksud saya? Lalat mana bisa lo usir. Dia ngeng kita makan. Tapi kalau dia plek kita usir. Kalau enggak dia terbang-terbang lu capek sendiri. Waktu saya kecil ada iklan nyamuk kain ditembak. Dua. Itu iklan di zaman TVRI. Umur gocap tau lah ya. Ada umur gocap ada kan? Zaman dulu TV kita kan yang gede kayak kotak sabun ya. Lu kecil miskin ya nggak punya TV ya. Saya ada tuh kotak sabun. Salurannya 6, ya kan? Jam 9 dunia siaran berita. Jam 11 habis. Kalau hari Senin nih, kayak hari gini nih, Senin apa besok? Jam 8:30 bonanza. Deng dereng 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 deng deng deng. Deng dereng 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 deng deng gitu ya. Kalau Selasa 7:30 si $9 men. Larinya nggak nyampe-nyampe. Teng 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 teng. Nonton sekeluarga gini, orang kampung. Ya kan? Dia belum lahir. Ya kan? Oke, yang umur 40 ke atas yang saya ngomong ngerti. Kalau jam 12 nih, 11 hari Minggu, jam 11 Ria Jenaka, ya kan? Jam 12, aku tak bisa menembak nona misi. Lalu bagaimana Fulgencio? Ya, bagaimana Pastor Yose? Itu kita tuh, ya kan? Kalau mereka nggak tahu, mereka mah taunya Efse Womin Pai Woyao Te Ai. Kalau nggak ini.
Korea lah, day and night gitu kan. Perkuat hidup. Damai sejahtera akan tercipta ketika kita berani untuk berinisiatif untuk mengampuni. Ujung-ujungnya orang Kristen damai. Sepanjang bulan ini kalau ke mall, inget loh. Diingetin terus, perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang masih ada. Bingung, bingung, hatiku bingung. Setebulan lu diingetin. Kita udah gak bertanya sama Tuhan, mereka masih bertanya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Mas, kita udah gak tanya. Kita tahu puasa apa. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Dia masih tanya, pintu surga, di manakah kau berada? Bagaimana caranya aku memasukinya? Tereret, 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 ya kan? Aduh, ini di YouTube saya ditangkep nggak ya nyanyiin beginian ya? Enggak dong, tuh lagu kan lo puter di mall, bos. Ya kan, lu jangan marah dong yang nonton. Ya kalau kita udah pasti, setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas pasti. Nggak ada mudah-mudahan. Makanya kita pilihannya juga pasti. Kita harus berani, pengampunan inisiatif harus dari kita. Tidak boleh dari orang lain. Karena kalau nunggu dari orang lain nggak bakal jadi. Saudara mau tuntas, saudara selesaikan. Semalam tidur nggak nyenyak, ingat orang, doain. Ingat nih, ini yang nyakiti saudara semua, doain. Karena damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang akan memampukan saudara. Lihat, saya senang sekali tuh kalau menutup berkat dengan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu Paulus tulis lagi di Korintus, pikirkanlah semuanya itu. Selalulah berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waduh, itu baru mantap. Mikir tuh jangan yang sia-sia. Ya kan? Ini anak-anak muda mikirnya. Perjalanan membawaku ke Mabes 4, bertemu denganmu. Pas putus baru deh kukira kita bersama. Payah bener. Ibu tahu juga lagu zaman sekarang. Di Glodok, di blok berapa jual DVD? Semua tahu dia. Yeah. Ya. Jadi kita bisa lihat saudara hari ini singkat. Doain saya nanti dalam perjalanan ya. Nah, bagaimana mempertahankan pengharapan dalam hidup kita yang kemarin kita dapat pengharapan itu karena kita mengakui Tuhan besar, yang besar itu kita terima sebagai Tuhan kita, lalu kita hidup damai sejahtera, itu jangan sampai putus di tengah jalan, jangan sampai pupus. Ada lagunya tubuh pupus ya kan? Jangan sampai hilang. Oleh karena itu jaga harapanmu dengan cara hidup dua bagian yang penting. Saudara dan saya harus berani ambil keputusan untuk berubah. Mengubah hidup dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan waktu jadi manusia baru, ingat selalu saudara bilang begini. Aku akan melupakan semua yang apa ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada Kristus. Aku tahu ada mahkota yang tersedia. Meskipun darahku sampai tercurah. Saudara harus berani ngomong begitu. Pokoknya gue tinggalin manusia lama saya. Saya akan mengenakan manusia baru. Jubah yang baru, pola pikir yang baru, karakter yang baru. Sehingga harapan itu tetap selalu ada. Karena saya selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Yang kedua tadi kita belajar. Terus pelihara persekutuan. Kristen tanpa persekutuan nol. Ngomong gede, ngomong besar. Ada orang bilang gini, Pak saya sih nggak ke gereja, saya belajar sendiri, saya baca-baca, saya doa, Tuhan kasih pengertian, nol besar, nggak ada. Seseorang tahu caranya dia bertumbuh, dia harus bersekutu. Tanpa persekutuan tidak mungkin orang bertumbuh. Di dalam persekutuan bukan yang indah Bapak Ibu, terjadi gesekan. Gesekan itulah yang menjadi tolak ukur saudara. Apakah level iman gua naik atau hancur? Iman, saya percaya ini, iman itu bukan hasil usaha saya. Ketika saya menerima Kristus, saya yakin diberi iman.
Saudara menerima Kristus, imannya sama. Yesus kasih misalkan paling rendah 4, paling tinggi 9. Dia sama saya, sama ibu, mungkin saya yakin dikasih level iman yang sama 4. Lalu dalam perjalanan kenapa ada orang meninggalkan imannya? Tapi dalam perjalanan ada orang yang imannya begitu tinggi. Karena dia memelihara imannya. Kalau saudara nggak bersekutu, saudara cuma stuck di sini. Begitu ada badai hancur. Ada orang Kristen melayani Tuhan, tidak dia pelihara imannya. Bisa drop dan meninggalkan Yesus. Ada orang yang biasa-biasa aja, tetapi dia pelihara iman. Apapun yang dihadapi dia cuma ketawa. Dia bilang, persoalan ini nggak akan pernah melampaui kekuatan gua. Padahal dia biasa-biasa aja di gereja, tapi dia pelihara. Dia punya persekutuan yang baik di rumah, persekutuan dengan keluarga, rajin ikut, ada di gereja Zoom, ada kaum pria, wanita dia ikut, iman dia akan naik. Sehingga semakin dia naik, dia semakin biasa menghadapi badai. Saya selalu bilang orang Kristen harus seperti peselancar, Bapak Ibu. Peselancar itu kalau ombaknya gede, dia nikmatin banget. Dia makin masuk ke dalam lagi, sampai ombaknya selesai. Kalau saudara punya persoalan, dan persoalan itu datang di persekutuan, masuk makin dalam. Maka saudara akan lihat, harapanmu tak hilang, tapi level imanmu tetap naik. Hingga nanti harapanmu Tuhan berikan tepat pada waktunya, nggak kampungan, nggak kaget. Ngerti ya? Ada orang kan yang kaget, Tuhan berkati kaget, jadi murtad. Tapi kalau orang yang jelas, Tuhan berkati dan dia bilang, ini emang udah waktunya Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang, seperti tak mudah dimengerti. Ya, tapi lagu ini jangan dipakai ya Bu ke suami. Kita lihat suami, gue susah ngerti sama lu, bisa mau sama lu, jangan gitu. Udah waktunya Tuhan. Mungkin saudara dulu maunya juga ketipu. Dia pakai motor tetangga, lu pikir dia punya motor. Pas kawin motor mana? Udah dijual, dibohongin lagi. Sekarang udah tobat, udah telanjur. Ya kan? Jadi biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Berani ambil keputusan untuk hidup berubah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini menjadi poin pertama. Yang kedua, teruslah melihara persekutuan dalam Kristus. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, saudara boleh foto, taruh di status saudara, ya kan? Nah, ini jadi kenang-kenangan hadiah terakhir dari saya sebelum saya pulang. Jangan lupa WA saya ya, tuh saya mau kasih kado tuh yang tadi. Nama-nama, umur, tanggal lahir, kata kenangan, cita-cita semua kirim. Supaya mungkin ntar saya tambahin ya kata-kata kenangannya ya. Oke. Jadi ini penting buat saudara dan saya supaya kita kembali merenungkan firman Tuhan jauh dari apa yang kita pikirkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan satu pujian. Saya suka pujian ini kita naikkan bersama-sama karena ini menjadi harapan kita. Kaulah harapan.